Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Suci Magdadi Fanti Putri, mahasiswi Teknik Informatika Universitas Nasional. Kali ini saya akan menjabarkan tentang pengenalan komputer beserta bagian-bagiannya untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah praktikum pengelolaan instalasi komputer. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang komputer itu sendiri. Komputer berasal dari bahasa Yunani, yaitu komputare yang berarti menghitung. Namun, komputer sendiri adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan oleh penggunanya atau user. Untuk sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi, terdapat 5 generasi. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dari tahun 1946 sampai dengan 1959. Pada tahun 1946 merupakan tahun diciptakannya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Ciri-ciri komputer generasi pertama memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Butuh mesin pendingin karena cepat panas. Kapasitas penyimpanannya yang kecil. Kinerjanya lambat. Memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core store sebagai memori utama serta menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Kemudian pada tahun 1959 sampai dengan 1965, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Kemudian, IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry Rand dan Stretch serta menjadikan komputer dengan nama LARC atau LARC. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran, dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Kemudian, generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1971, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS dan transistor yang ukurannya diperkecil. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini yaitu listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lipat lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komputer dasar bernama mikroprosesor. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, seperti Apple mempublikasikan
Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI, Graphic User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat ini yaitu dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan pada sektor perorangan, serta muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Untuk komputer generasi kelima, Artificial Intelligence yang diciptakan sekarang sampai dengan masa depan sebenarnya masih pada tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence. Generasi kelima bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, memiliki kecepatan dalam prosesan informasi yang semakin meningkat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Komputer terdiri dari 3 elemen, yakni hardware, perangkat keras seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, motherboard, software, perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi, dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh brainware atau user. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, di antaranya fungsi operasi pengelolaan data atau data processing. Komputer untuk mengelola kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. Data yang diolah biasanya berupa dokumen, surat, kata, grafik, kondisi, ide, objek, dan lain-lain, dan proses tersebut dilakukan oleh suatu software. Yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data atau data storage. Untuk mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali untuk diolah. Semua data di dalam komputer disimpan dalam suatu hard disk yang memiliki kapasitas memori yang berbeda-beda. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data, data movement, untuk mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya agar proses pengelolaan data lebih mudah. Dan yang terakhir, fungsi operasi control. Control dikerjakan oleh user dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Lalu, komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinput. Selanjutnya, saya akan menjelaskan spesifikasi tentang hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang bentuknya nyata, yang fungsinya untuk mendukung proses komputerisasi. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit, yaitu unit pemasukan atau input, unit pemrosesan, proses, dan unit pengeluaran output. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Contohnya, keyboard yang merupakan komponen yang berfungsi memberikan masukan berupa data alphanumeric dan interpretasi ASCII lainnya. Pada keyboard terdapat huruf A sampai dengan Z, angka 0 hingga 9, dan perintah-perintah lainnya. Mouse, penghubung antara layar monitor dengan pengguna atau user. Microphone, komponen yang memberikan masukan dalam bentuk suara. Scanner, untuk memindai gambar yang akan dimasukkan dalam sistem komputer menjadi file digital. Joystick adalah alat memasukkan komputer
yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Alat ini dapat mengirim sinyal arah sebesar 2 arah atau 3 dimensi ke komputer, biasanya digunakan untuk bermain game. Selain itu, ada juga webcam yang biasa digunakan untuk mengambil gambar maupun video melalui jaringan internet. Berikutnya, komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Yang pertama ada motherboard, komponen yang menjadi tempat semua komponen terhubung, seperti hubungan antara komponen input, proses, dan output. Kemudian ada VGA atau Video Graphic Adapter, adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. Power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen pada komputer. CD-ROM, Compact Disc Read Only Memory, adalah sebuah alat komputer yang dipakai untuk memutar atau membaca compact disc. Memori, RAM, untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara. LAN atau NIC atau Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik jaringan lokal atau jaringan internet. Hard disk untuk menyimpan semua interpretasi yang diperlukan oleh komputer yang sifatnya permanen, seperti sistem operasi komputer. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Biasanya dipanggil CPU. PC cooler atau heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Selain itu ada juga SSD atau solid state drive. Selanjutnya komponen output, yaitu komponen yang berfungsi sebagai alat menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Di mana ada monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks, gambar di atas kertas atau hard copy. Speaker untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna. Selain itu juga ada proyektor atau LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang bisa digunakan untuk menampilkan video maupun gambar dari komputer pada sebuah layar maupun pada bidang yang memiliki permukaan datar yang umumnya berwarna putih. Selanjutnya ada software yang disebut sebagai sekumpulan data yang telah diformat dan disimpan secara digital yang biasanya disimpan dalam bentuk instruksi atau program yang nantinya dijalankan berdasarkan input perangkat komputer tersebut. Fungsi software secara umum yaitu 1. Mendeteksi perangkat hardware di komputer dan mengatur perangkat hardware agar bisa bekerja dengan baik. 2. Untuk media penghubung software lain dengan hardware di dalam komputer. 3. Untuk mengidentifikasi program dan menerjemahkan software dengan bahasa khusus supaya bisa bekerja sama dengan baik. Untuk jenis-jenis software atau perangkat lunak sendiri, yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggris namanya adalah operating system atau OS. Adalah perangkat lunak yang berkomunikasi dengan perangkat keras yang memungkinkan program lain berjalan. Fungsinya sendiri yaitu mengatur hardware, memberi instruksi kepada prosesor, dan masih banyak lainnya. Contohnya dari OS yaitu Microsoft Windows, Unix, Macintosh operating system, Linux, dan masih banyak lagi. Software pengolah kata. Software pengolah kata digunakan untuk mengelola kata tentunya. Selain itu fungsinya dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah, dapat menyunting, mengubah, atau melakukan penghormatan suatu dokumen yang sudah ada, membantu mencetakkan dokumennya lebih mudah dan cepat, membantu pembuatan sampul laporan skripsi, buku, dan lain-lain, dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan maupun pribadi, membantu pembuatan surat menyurat, dan masih banyak lagi. Contoh software pengelola kata adalah Microsoft Word, Microsoft 365, Page, Doc2Go, Notepad, WPS Writer, Google Docs, dan masih banyak lagi.
Software pengelola angka, perangkat lunak pengelola angka merupakan aplikasi dibuat untuk membantu mengelola dokumen berbasis angka berupa grafik, tabel, dan lain-lain. Fungsinya sendiri itu untuk membuat grafik lingkaran, garis, piramida, membantu pembuatan tabel dengan berapapun jumlah kolom dan barisnya, memudahkan penghitungan angka yang hanya menggunakan rumus seperti rumus segitiga dan lainnya, memudahkan pekerjaan di bidang bisnis perencanaan, lembar ilmiah, data-data statistika, laporan penjualan dan pembelian, dan masih banyak lagi. Contoh software untuk pengelola angka sendiri adalah Microsoft Excel, WPS Spreadsheet, OpenOffice Calc, Abacus, Wings, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu software antivirus. Antivirus software atau sering dikenal sebagai antivirus disingkat dengan AVI merupakan perangkat lunak yang digunakan atau didesain untuk mencegah, mendeteksi, dan mengambil tindakan untuk mengelucuti atau menghilangkan program jahat atau malware, komputer virus, keyloggers, backdoors, trojan horse, adware, spyware, dan lain sebagainya. Nah, contoh antivirus yang terkenal salah satunya adalah Kaspersky, Norton Antivirus, AVG, McAfee, CA Internet Security, Microsoft Security, dan masih banyak lagi. Dan banyak juga yang mudah didapatkan, yang berbayar maupun gratis dan trial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang brandware. Brandware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer atau biasanya kita sebut user. Brandware juga sering diasosiasikan sebagai perangkat intelektual yang mempunyai skill memakai dan menjelajahi sistem hardware, perangkat keras maupun software perangkat lunak. Fungsi dari istilah brandware secara umum yaitu yang pertama sebagai administrator, yaitu untuk mengelola suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam suatu sistem administrasi yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem database, mengatur, mengelola, serta menyimpan arsip maupun data-data penting suatu organisasi. Yang kemudian sebagai programmer bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan user dalam sistem komputerisasi. Selain itu, programmer juga menjaga keamanan dan kelancaran seluruh sistem komputer. Kemudian sebagai operator bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer. Operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi, dan lain-lain sebagainya. Jenis-jenis dari brandware sendiri yaitu pertama adalah programmer seperti yang saya jelaskan di awal, di mana programmer bertugas untuk membuat dan menghasilkan program yang dibutuhkan serta juga dapat mendukung sistem komputer yang akan dibuat atau dirancang. Nah, program akan melakukan tindakan perlindungan yang diperlukan apabila terdapat serangan hack atau virus pada database suatu organisasi. Operator komputer berikutnya. Operator komputer yakini seorang yang dianggap memiliki kemampuan dalam pengoperasian sistem operasi maupun program-program yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya adalah teknisi komputer. Teknisi komputer adalah seseorang dengan kemampuan merawat, mengatasi, hingga memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering atau mungkin terjadi dan muncul pada komputer. Selanjutnya, project manager. Seorang yang memimpin proyek pekerjaan yang berkaitan dengan sistem komputer. Yang terakhir adalah konsultan, yang bertugas untuk membaca arah serta keadaan, memberikan nasihat atau konsultasi terkait suatu perancangan atau permasalahan di bidang komputerisasi. Untuk komponen-komponen brandware sendiri ada dua yang mempunyai tugas mengelola dan mengoperasikan setiap elemen berbeda dalam komputer. Yang pertama, hardware engineer. Mereka yang memiliki pengetahuan serta keahlian di bidang perangkat keras komputer akan bertanggung jawab dalam mengembangkan teknik atau metode baru dalam pembuatan hardware untuk membuat inovasi maupun produk yang lebih advance dari versi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah software engineer. Mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang jaringan komputer bertanggung jawab dalam mengembangkan serta merancang teknik atau metode baru dalam jaringan komputer. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah ucap atau salah perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang salah dari saya dan yang benar hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.